Suatu hari saya baca ada seseorang ya, eh, dia mengatakan bahwa pemerintah ya anti terhadap kritik, anti terhadap eh, kebebasan berbicara, sehingga akun media sosialnya di apa ya, bukan dihack ya, artinya dia sudah tidak bisa menggunakan lagi akun media sosialnya gitu. Jadi dia menuding ini adalah perbuatan penguasa, perbuatan pemerintah. Dan apa, orang-orang itu pada ya, orang-orang ya followersnya lah meyakini hal yang sama, dan para pembenci pemerintah pun meyakini hal itu gitu. Suatu hari saya ketemu sama orangnya di sebuah acara, lalu dia cerita, "Bang, saya ini ya ditakuti sama pemerintah. Ya, makanya akun saya di ban ya, gitu. Sehingga saya tidak bisa bersuara lagi." Saya dengerin aja gitu kan, lalu saya bilang, "Tahu dari mana pemerintah yang melakukan hal itu?" "Ya iya, karena kan saya sering mengkritik pemerintah," dia bilang gitu kan. "Saya sering mengkritik pemerintah, ya pemerintah takut lah kalau saya terus berbicara." Saya bilang begini sama dia, "Anda harus bisa membuktikan bahwa ada omongan Anda yang memang benar-benar apa ya saya bilang ya, membuat pemerintah resah. Karena apa yang Anda sampaikan itu tidak ada bedanya dengan yang lain," saya bilang. Lalu dia tetap meyakini hal seperti itu, lalu ya agak-agak kesel juga, tapi agak lucu juga, dia merasa dia yang apa ya, ditakuti lah ya. Lalu saya bilang, "Saya kan dianggap ya pendukung pemerintah," saya bilang. "Bahkan Anda pun meyakini hal itu kan. Semua akun media sosial saya ke-ban," saya bilang. "Dari Twitter, dari Facebook, dari Instagram, lalu YouTube saya bilang, termasuk TikTok yang saya buat, yang followernya udah lumayan," saya bilang. "Itu semuanya ke-ban." Apakah karena pemerintah takut sama saya, lalu akun saya ke-ban, saya bilang. Oh, dia heran gitu kan. "Wah, bener bang, kena." Ya saya bilang, "Kena semua," saya bilang, "punya saya." "Oh, berarti ada yang ngelaporin nih bang," katanya gitu kan. "Ada yang nggak suka sama statement-statement abang," katanya kan. "Jadi lagian abang sih," katanya kan, "kalau di TV itu suka nyekak gitu," katanya. Nah, saya ketawa kan, saya bilang, "Nah itu lo tahu," saya bilang. Ya. Artinya apa? Tidak semua hal yang kita lakukan itu seolah-olah penting, saya bilang, ya, oleh pemerintah, sehingga pemerintah merasa harus di-ban suara kita. Apalagi zaman sekarang, saya bilang itu kan, zaman sekarang ini nggak penting gitu pemerintah ya membredel satu orang atau sekelompok orang, karena
kebebasan berbicara di zaman sekarang ini sudah sangat-sangat terbuka, saya bilang. Ya sorry, saya bilang, Anda belum seberapanya dengan yang lain. Jadi ketika Anda merasa apa yang Anda sampaikan, ketika akun media sosial Anda ke-ban, itu nggak selalu karena pemerintah anti terhadap Anda. Anda tuh belum seberapa, ya saya bilang. Saya lebih kenal orang yang lebih keras bicaranya, yang lebih tanpa punya data, saya bilang. Toh mereka sampai sekarang masih hidup aja, masih bisa bicara, masih bisa memfitnah, saya bilang. Apalagi Anda, saya bilang, yang ya mungkin belum masuk hitungan, saya bilang gitu kan. Nah itu dia agak kesal juga sama saya, mungkin karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Belum lagi beberapa hari ini saya lihat ada influencer gitu kan, ya, dia yang lewat lah kan. Saya kalau iseng suka lihat media sosial saya gitu. Ini siapa, saya bilang gitu kan. Oh ternyata influencer. Lalu dia seolah-olah merasa bahwa semua statement dia selama ini, saat ini pemerintah mencoba untuk membredel dia gitu. Seolah-olah dia dalam ancaman. Saya lihat ini orang, ini siapa gitu kan. Saya nggak kenal gitu. Kalau orang yang memang benar-benar keras bicaranya, benar-benar berpengaruh, itu kurang lebihnya pasti bukan saya kenal, ya paling nggak saya tahu lah gitu. Ini siapa? Oh ternyata ya hanya influencer yang sedang mencari nama gitu kan. Oh ini adalah caranya dia, saya bilang. Setelah saya pikir, oh ini caranya dia. Kok ada followernya atau pengikutnya mengatakan bahwa wah dia ini sedang tidak baik-baik saja, kayaknya dia ini sedang diancam. Dan dia pun membuat seolah-olah dirinya itu sebagai seorang aktivis yang sedang diancam, yang sedang ditakuti oleh pemerintah gitu kan. Saya bilang, saya ngeliat ini kok sama kayak yang orang yang saya temuin, yang saya ceritakan tadi gitu kan. Ini kok sama gitu ya. Dia bukan siapa-siapa, dia membuat statement yang biasa-biasa juga. Setelah saya lihat biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang baru, hal yang sama seperti yang lain. Kok dia merasa dia spesial gitu. Jadi saya melihat ini kayak, ya saya baca-baca juga ya, orang-orang yang merasa dia penting, dia ditakuti, itu bisa dibilang penyakit juga, tapi apa ya bahasanya ya. Saya baca itu ideas yang saya baca itu adalah ideas of reference, ya, dimana orang itu merasa dia itu penting, ya, sehingga setiap statement ya pemerintah terhadap sesuatu itu seolah-olah itu untuk dirinya gitu, ya, seolah-olah apa yang disampaikan pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah itu adalah untuk dirinya gitu kan.
sebegitu pentingnya dia gitu. Nah ini yang dua orang yang saya ceritakan ini, yaitu ada seperti itu nggak tahu itu penyakit atau apa ya namanya. Saya eh, tidak bisa, karena saya bukan orang kedokteran, tapi itu ada lah ya, ada namanya IDs of reference, sama apa, delusi persekusi gitu kan, seolah-olah semuanya tentang dia gitu, seolah-olah dia itu begitu ditakuti statementnya ya, jadi permainan pikiran aja, dia merasa dia yang paling, dia yang apapun yang dia sampaikan itu membuat pemerintah gerah gitu ya. Ini kan sebenarnya ilusinya dia, jadi delusi apa namanya, persekusi ya, seolah-olah dia ditakuti, seolah-olah apa yang dilakukan pemerintah adalah untuk mengancam dirinya. Nah ini yang terjadi gitu, sama kayak waktu waktu zaman pilpres ya, ada budayawan gitu kan yang mengaku, wah handphonenya dihack lah, dimata-matai lah, dia dianggap sebagai orang yang ditakuti lah. Padahal ini orang omongannya tidak ada sesuatu yang punya pengaruh apapun, tidak ada sesuatu yang baru gitu kan, hanya maki-maki, sama seperti yang ada di media sosial, sama seperti beberapa tokoh lain. Lalu dia merasa seolah-olah pemerintah ya atau penguasa itu mengeluarkan energi lebih hanya untuk membungkam dirinya gitu. Nah ini yang saat ini ya, fenomena yang terjadi saat ini dengan adanya kebebasan berbicara, dengan adanya media sosial ya, entah apa yang mau saya sebutkan, saya nggak tahu ini apa, apakah ini penyakit, tapi hal ini yang akhirnya mulai muncul ya, mulai muncul di mana orang-orang ketika dinotis ya di media sosial, misalnya ada pengikutnya, itu sudah merasa bahwa dia itu adalah sesuatu yang sangat hebat ya, sangat penting, yang ditakuti oleh pemerintah ya. Jadi dia punya pemikiran sendiri, dia menghayal sendiri ya, seolah-olah dia itu adalah orang yang hebat, yang ditakuti ya. Jadi dia menciptakan itu di dirinya ya, karena ada media sosial, ada followers ya, lalu ada yang berkomentar gitu. Jadi dia merasa dia sesuatu yang sangat penting, sehingga nah ini mungkin ya, saya bilang tadi penyakit apa enggak saya nggak tahu ya. Ketika ada statement pemerintah, dia baca, dia merasa statement pemerintah itu untuk dirinya gitu ya, bahwa ini pemerintah sedang menyindir dirinya, ini pemerintah sedang membidik dirinya gitu. Lalu teriak-teriak di media sosial seperti si influencer itu, waduh saya ini ditarget oleh pemerintah, saya ini menjadi ancaman oleh pemerintah, saya mungkin nanti tinggal nama ya, dengan lebay-lebayannya lah gitu kan. Nah ini penyakit ya, kalau saya belum bisa bilang penyakit karena saya bukan dokter gitu ya, tapi saya merasa ini sebuah penyakit ya, sebuah penyakit yang memang perlu ditangani ya, perlu adalah informasi hal-hal seperti ini ya, sehingga tidak banyak
orang yang akhirnya merasa dirinya spesial gitu ya. Karena kan logikanya aja, pemerintah itu ya, apalagi zaman sekarang ini, untuk mengurus satu dua orang itu nggak penting gitu kan. Nah, gencet satu pasti yang lain kan akan bicara. Eh, Hantam yang satu pasti yang lain akan bicara. Apalagi sekarang ini sudah era digital ya. Kita pakai misalnya di media sosial, kita pakai akun fake aja kita bisa menyebarkan apapun, bisa memaki-maki gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat penting gitu. Nah, apalagi pernah ya, ya adalah apa ya, orang-orang dari organisasi mahasiswa gitu kan, yang demo gitu, tiba-tiba muncul namanya hanya karena kebutuhan media kan mencari berita terus, lalu sudah langsung merasa aktivis ya, langsung merasa wah gue aktivis, gue ditakutin pemerintah. Lalu ketika handphonenya rusak gitu kan, nggak bisa menghubungi siapa apa nggak bisa menghubungi atau apapun lah ya, itu langsung diasumsikan bahwa pemerintah yang melakukannya, penguasa yang melakukannya, penguasa takut dia bicara gitu kan. Padahal nggak ada sama sekali ya, bahkan mungkin pemerintah menganggap dia nggak pernah ada gitu. Tiba-tiba dia merasa ditakuti gitu. Nah ini dan apa yang saya sampaikan tadi itu kan ada hanya beberapa contoh ya, dimana seperti yang pertama saya ceritakan tadi, ada yang media sosialnya ke-ban, yang merasa dia ditakuti pemerintah. Ada influencer yang ingin namanya naik gitu kan, lalu memanfaatkan delusinya seolah-olah dia aktivis yang ditakuti gitu kan, apa yang dia sampaikan ditakuti oleh pemerintah. Lalu ada budayawan yang saya bilang di Pilpres, lalu ada orang-orang organisasi mahasiswa ya, yang merasa pemerintah membredel dia gitu ya. Ini yang terjadi di negara ini saat ini. Banyak orang-orang yang delusi ya, seolah-olah mereka penting, seolah-olah mereka ditakuti, sehingga membuat statement-statement, membuat drama-drama yang ya tentu ya, kalau bagi para pemain yang benar-benar ya dianggap oleh pemerintah ini kayak ya, bahasa yang enak itu mau saya bilang, kalau katak merindukan bulan ya bisa gitu kan, atau pokoknya bukan sesuatu yang penting lah ya. Mereka ini bukan sesuatu yang penting. Ini kalau saya pandangan pribadi saya melihat ini sebuah penyakit ya, yang harus segera disembuhkan, dan harus ada ya para pakar-pakar kesehatan untuk menginformasikan hal ini, karena jangan sampai banyak orang yang terserang penyakit ini ya. Penyakit seolah-olah mereka adalah orang hebat yang ditakuti oleh pemerintah ya. Saya hanya melihat ya dan menangkap fenomena ini. Siapa tahu ada orang-orang yang sudah mulai ya merasa terserang penyakit itu, segera menyadari bahwa ya mereka bukan siapa-siapa dan itu hanya delusi ya, itu hanya ilusi mereka yang mereka ciptakan, dan mereka bukan
orang-orang hebat yang ditakuti oleh pemerintah, apalagi di zaman sekarang ini. Itu aja sih opini saya. Terima kasih.